Perempuan pakai daster putih berdiri menghadap ke wastafel dengan posisi membelakangi ibu gua. Begitu dipegang pundaknya sama ibu gua, ternyata sosok itu tuh mukanya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melek Podcast Horror Insomnia, ketemu lagi bersama gua Canggih dan gue Asto. Oke, malam ini kita bakalan seperti kemarin, seperti biasa, ngobrol-ngobrol, membacakan cerita-cerita horor kiriman dari sobat-sobat horor semua. Ini udah ada satu cerita yang masuk dari Instagram dari Ronalisa Ristiani. Dia ini ngasih judul story-nya ini rumah pesugihan, rumah bekas pesugihan. Wah. Langsung aja kita bacain ya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Podcast Horror Insomnia. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gua Lisa. Mau ikutan gabung share cerita horor pengalaman pribadi gua nih. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Waktu gua masih duduk di bangku SMA. Waktu itu ceritanya gua sekeluarga baru membeli dan menempati rumah baru di salah satu perumahan di daerah Sukabumi, Bandar Lampung. Rumah itu lumayan besar dan lumayan sudah lama juga bangunannya. Dan sangat banyak kejadian-kejadian horor yang gua alami sekeluarga di rumah itu. Awal-awal gua menempati rumah itu sudah ada pemandangan yang janggal di halaman rumah itu. Jadi ketika gua lagi bersih-bersih halaman rumah depan itu, kami sekeluarga menemukan ada beberapa kendi yang ditanam di sudut-sudut pekarangan rumah itu. Waduh. Kendi itu dikubur di tanah, tapi masih timbul dan kelihatan bagian atasnya. Kendi itu isinya ada bunga-bunga berbagai macam warna. Ada juga buntelan-buntelan dan ada juga benda-benda tajam. Pokoknya isinya itu identik dengan praktek perdukunan. Dan anehnya, walaupun kendi itu sudah terlihat usang dan sudah lama di situ, tetapi bunga-bunga yang ada di dalam kendi itu masih seger dan wangi. Bukan cuma kendi itu aja, tapi di setiap pintu di rumah itu juga ada buntelan yang ditempel di kusen pintu itu. Dan setelah gua dan keluarga lihat, ternyata isinya itu adalah logam kuningan yang ada tulisan-tulisan mantranya gitu. Semacam rajah kalau orang bilang. Suatu hari ibu gua bangun sekitar pukul 4 subuh untuk masak dan berberes rumah selayaknya aktivitas ibu rumah tangga. Saat itu ibu gua mau ke kamar mandi dan posisi ruangan-ruangan masih gelap. Karena memang kalau malam lampu pada dimatiin dan hanya 1 atau 2 lampu ruangan aja yang hidup. Dan sebelum ke kamar mandi, ibu gua itu ngelewatin pintu dapur. Nah, pada saat ibu gua ngelewatin pintu dapur itu, ibu gua ngelihat perempuan pakai daster putih berdiri menghadap ke wastafel dengan posisi membelakangi ibu gua. Dan karena ibu gua buru-buru mau buang air, jadi ibu gua lanjut aja ke kamar mandi dan ngirain perempuan itu adalah gua atau kakak gua. Setelah ibu gua dari kamar mandi, perempuan yang dikira itu adalah gua atau kakak gua langsung disamperin dan dideketin sama ibu gua. Begitu dipegang pundaknya sama ibu gua, dan begitu sosok itu noleh, ternyata sosok itu tuh mukanya rata.
ibu gua langsung pingsan dan gak sadarkan diri. Waktu itu yang ngelihat ibu gua pingsan di dapur pertama kali adalah adik laki-laki gua. Seketika itu kami semua bangun dan langsung gotong dan bawa ibu gua ke kamar. Dan pas begitu sadar pun kondisi ibu gua masih ketakutan seperti orang sawan. Dan sempat beberapa hari itu sakit setelah kejadian itu. Akhirnya setelah kejadian itu kami sekeluarga lebih intens merawat ibu dan senantiasa membaca Al-Quran di rumah. Dan setelah ibu gua benar-benar pulih, barulah ibu gua menceritakan kejadian di waktu subuh saat itu. Dan setelah kejadian itu kami pun diberitahu oleh ibu-ibu tukang sayur yang memang penduduk lama di situ. Bahwa di zaman dulunya sebelum rumah itu dibangun dan masih lahan kosong, lokasi dapur di rumah kami itu ada sebuah pohon besar dan ada seorang perempuan yang diperkosa oleh tukang sinso yang menebang pohon itu. Kemudian perempuan itu dibunuh dan dikubur di bawah pohon itu. Jadi subuh-subuh biasanya kan ibu rumah tangga itu ya jam-jam segitulah bangun ya. Iya. Maksudnya subuh lah ya. Ini tadi dia bilang jam 4 bangun. Nah begitu bangun ngelewatin dapur mau ke kamar mandi, ada itu tadi perempuan di wastafel membelakangi ibunya Lisa ini. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya, dinoleh, Dia balik mukanya rata. Berarti sosok apa sih itu? Ya mungkin itu dari latar belakang yang dia ceritain itu dulunya di situ ada. Dari latar belakang memang dari itu kan ada cewek diperkosa, dibunuh gitu ya. Dikubur. Tapi untuk sebutan nama hantunya apa gitu? Kalau Mbak pun bukan mungkin ya. Apa ya? Ya mungkin wanita bermuka rata ya. Muka rata. Tapi muka rata itu kan apa ya? Apa waktu dibunuh dia masa ya diratain gitu makanya? Enggak tahu juga sih, mungkin ya. Itu lo pernah tahu informasinya dari kan ada tuh kan dari film-film atau cerita-cerita yang mengisahkan tentang hantu muka rata. Muka rata ya. Tapi kita entah kalau gue pribadi gue nggak pernah menemukan histori apa yang menyebabkan hantu itu mukanya rata. Iya, gue juga nggak pernah sih. Mungkin dia tuh ngewujudin dirinya itu apa? Ya bukan manusia gitu aja loh, karena kan Iya, mukanya rata. manusia. Dulu waktu kecil pernah denger nggak kalau ngelihat orang ininya rata nih, nggak ada ininya. Nah itu katanya bukan orang gitu kan? Pernah denger nggak? Waktu dulu gitu. Ini ya nggak ada jeglongan Nggak ini ada ya. jeglongan ininya nih, rata gitu. Katanya kan kalau itunya rata berarti setan gitu. Belum pernah sih gue. Belum pernah ya. Dulu gua pernah dengar kayak gitu. Katanya nyirenin kalau itu setan apa bukan, selain dia nggak napak tanah, perhatiin ininya. Kalau rata, nah itu katanya hantu gitu. Nah kalau sosok yang ini tadi ya ekstrim sih, sampai ibunya sampai sakit gitu. Gitu ya nih. Nah, kalau orangnya kumisan nggak kelihatan gimana dong? Ya perempuan sih ya biasanya. Perempuan ya. Gitu. Oke. Nah ini masih cerita dari sobat kita ini tadi, Lisa ini tadi. Dia dua sebenarnya satu, cuman kita bikin dua cerita karena ceritanya lumayan banyak di rumah itu kejadiannya. Lanjut ke cerita selanjutnya ya. Masih banyak kejadian horor yang gua alami di rumah gua waktu itu. Cerita ini masih merupakan kesaksian dari seorang ibu tukang sayur langganan ibu gua, dan juga laporan dari tetangga sebelah rumah gua. Suatu hari, gua dan sekeluarga menghadiri acara pernikahan kerabat keluarga yang tinggalnya di luar daerah. Karena rumah kerabat gua di luar daerah dan menempuh perjalanan yang lumayan jauh,
Kami sekeluarga pun menginap semalam di rumah kerabat gua tersebut. Di malam itu otomatis rumah gua kosong, nggak ada orang. Dan ketika kami pulang, tetangga sebelah rumah gua nanya ke ibu gua. Tetangga itu nanya apa tadi malam ibu gua masak-masak di rumah. Tetangga gua itu juga bilang kalau tadi malam suaminya pulang kerja jam 1, terus ada perempuan rambut panjang. Dia bilangnya saudara ibu gua minta daun pandan di halaman depan sama suaminya. Jadi suami dari tetangganya itu jam 1 malam pulang kerja. Baru pulang. Dia ngelihat sosok perempuan rambut panjang. Nah, perempuan itu dia bilang ke si suaminya, tetangganya ini tadi, masih saudaranya si ibu ini, ibu siapa? Lisa ini tadi ya. Minta daun pandan di halaman depan. Mintanya sama si suaminya tetangga tadi. Jam 1 malam. Terus tetangga gua itu bilang suaminya juga dengar suara orang masak sambil kayak ngobrol cekikikan gitu di dapur. Dia juga bilang kalau suaminya dengar suara orang mandi juga. Karena memang posisi dapur dan kamar mandi di rumah gua itu posisinya sebelahan dengan rumah tetangga gua itu. Dan ibu gua langsung bilang kalau tadi malam rumah itu kosong. Kami sekeluarga nginep di tempat saudara yang lagi hajatan. Akhirnya setelah kejadian itu, tetangga gua pun cerita kalau dulu rumah itu sempat dijadikan tempat untuk ritual-ritual pesugihan gitu. Dan gak cuma itu aja. Suatu hari gua juga pernah tidur dengan kondisi antara sadar dan gak sadar atau kayak mimpi. Gua didatengin oleh 3 orang sosok yang rupanya itu hitam-hitam semua. Laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Pokoknya dari ujung kepala sampai kaki itu sosoknya hitam semua. Hitam semua. Dan yang laki-laki sama anak kecil itu kepalanya botak. Sedangkan yang perempuan rambutnya panjang. Mereka bilang sama gua kalau mereka itu keluarga yang menghuni rumah itu juga. Dan ketika gua sadar terbangun, gua langsung pindah tidur ke kamar kakak gua. Yang lebih anehnya lagi, di kamar mandi rumah gua. Memang pada waktu gua pindah ke rumah itu, warna cat kamar mandinya merah. Tapi udah agak memudar gitu. Tapi setiap kali dicat ulang diganti warna, nggak lama dari itu pasti selalu muncul bintik-bintik merah dari warna cat sebelumnya. Warna cat barunya mulai memudar dan kembali lebih dominan warna merah cat sebelumnya. Cuma di kamar mandi itu aja yang kelihatan aneh kayak gitu. Di ruangan-ruangan lainnya sih enggak. Masih banyak kejadian-kejadian serem di rumah gua itu. Salah satunya kesaksian dari teman kakak gua yang main ke situ dan nginep di kamar kakak gua. Malam-malam dini hari dia pernah dengar kayak ada suara orang lompat-lompat di halaman luar jendela itu. Pas dilihat sama teman kakak gua itu, dia ngelihat ada kepala yang berjalan lompat-lompat di halaman luar jendela. Anjir. Mungkin dari dalam kamar kedengeran kayak orang loncat gitu ya. Iya. Pas dilihat tuh. Kebayang nggak bro? Oke lanjut. Setelah banyak kejadian-kejadian janggal yang kami alami di sana, akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk menjual dan pindah dari rumah itu. Cuma sekitar 6 bulan kami nempatin rumah itu. Menurut informasi yang kami dapat,
orang yang beli rumah itu dari kami pun nggak lama juga menjual dan pindah dari rumah itu. Nggak betah juga bro. Juga dia. Iya nggak. Siapa kita aja. Iya. Sampai sekarang pun di depan pagar rumah itu masih ada plang pemberitahuan rumah itu dijual. Gue nggak tahu udah berpindah tangan berapa kali rumah itu. Tapi yang jelas sekarang rumah itu masih kosong. Dan statusnya juga masih mau dijual oleh pemiliknya. Oke, segitu dulu ya cerita dari gua. Thanks kalau udah dibaca dan ditayangin di podcast Horor Insomnia. Oke. Makasih banyak buat sobat horor kita dari DM Instagram tadi, Lisa ya namanya. Makasih banyak. Ceritanya udah lumayan bikin merinding malam ini. Jadi kalau gua rasa emang rumah itu emang aura mistisnya kuat banget ya. Kuat banget nih. Jadi latar belakangnya itu udah ada pernah kejadian gitu. Oh, udah ada kejadian kayak gitu. Kejadian kayak gitu terus sempat dipakai untuk ritual-ritual pesugihan. Ritual-ritual kan. Juga. Ritual kan istilahnya emang hal-hal yang paling, kalau menurut persepsiku kan namanya ritual, kita mempersepsikannya udah arahnya menentang Tuhan kan. Berarti hal yang dibenci sama Tuhan. Ketika mereka meninggal atau mereka mati, rohnya dibikin ya maksudnya nggak dalam keadaan baik tentunya kan, kayak gitu. Jadi jelas iya kondisinya ya memang ngundang makhluk itu di situ gitu. Jadi akhirnya ya dampaknya yang jadi kena ini korbannya yang menempati di situ kan. Ya kayaknya sih sosok yang nunggu itu keluarga juga ya kayaknya ya. Iya, Yang tiga sosok itu tadi yang laki-laki. Iya, laki-laki, anak kecil sama perempuan. Iya. Nah mungkin perempuan itu yang dilihat sama suami tetangga. Iya, yang dilihat suaminya itu sama yang ditemuin ibunya di dapur itu. Iya benar. Yang mukanya rata itu ya. Iya, yang mukanya rata itu, yang minta daun pandan tadi itu. Ya mungkin dia masak juga mungkin malam itu dia. Keluarga tak kasat mata lah di rumah itu. Nggak kuat lah bro, nyatanya 6 bulan langsung dijual, pindah lagi kan. Iya udah pindah. Iyalah nggak betah kayak gitu. Lo betah nggak bro kayak gitu bro? Sebulan aja nggak usah. Dia 6 bulan kan? Sebulan aja. Sebulan aja nggak kuat kayaknya kita ya. Makasih banyak buat sobat horor tadi dari Lisa. Makasih banyak. Next kalau ada masih inget cerita-cerita di rumah itu silahkan kirim lagi DM Instagram atau email di bawah ini. Ada di sini. Kalau gue sih berharapnya ada lanjutan dari cerita ini. Mudah-mudahan horor lu ini. Horor serem ini. Makasih banyak. Next kita ketemu lagi sobat-sobat horor. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.